Assalamualaikum, halo semua, doa terbaik buat kalian. Di video sebelumnya kita sudah bahas ya tentang masa muda Andre Cikatilo. Nah, kali ini kita akan masuk pembahasan tentang kejahatan yang sudah dia lakukan yang menjadi sejarah kelam di masanya. Andre dipecat dari sekolah tempat dia mengajar. Namun hal ini tidak membuatnya jerah, malah semakin menjadi-jadi. Andre kemudian melamar ke sekolah lain di Sakti yang berjarak 1,5 jam dari Novosakti dengan kereta. Namun ia melamar bukan sebagai guru, melainkan sebagai penjaga asrama murid. Andre membeli sebuah rumah kecil tidak lama setelah mendapatkan pekerjaan barunya. Kondisinya tidak layak huni apalagi bersama istri dan anak-anaknya. Tapi tujuan Andre memang bukan demi kenyamanan, tetapi mewujudkan rencana gilanya, yaitu melecehkan gadis yang lebih muda. Ia terus meyakinkan pada dirinya bahwa itu adalah satu-satunya cara untuk mengobati impotensinya. Hingga pada 22 Desember tahun 1978, di usianya yang 42 tahun, ia melakukan kejahatan pertamanya. Korbannya adalah seorang anak perempuan berusia 9 tahun bernama Yelena Zakotnova. Andre bertemu dengan Lena di halte bus dan dengan kelihayannya, Andre membujuk Lena dengan memberikan permen karet untuk datang ke rumahnya dan rayuannya pun berhasil. Gadis malang itu masuk perangkap monster gila. Andre membawa Lena ke sebuah gudang kosong. Begitu masuk ke dalam ruangan, Andre langsung melakukan aksi kejamnya. Ia melucuti pakaian Lena dan melecehkannya. Tidak hanya itu, bahkan Andre melakukan kekerasan kepada Lena, di mana Lena saat itu sedang berjuang sekuat tenaga dengan tubuh kecilnya. Namun justru monster gila itu menyayat tubuh Lena. Melihat darah yang keluar dari tubuh gadis itu justru membuat Andre merasakan kepuasan seksualnya. Hal inilah menjadi pemicu aksi biadabnya di masa depan. Polisi mendapatkan laporan tentang kehilangan seorang gadis berusia 9 tahun. Yelena Zakotnova telah menghilang selama 2 hari. Pada 24 Desember, polisi menemukan mayat seorang gadis di dekat sungai Grusovka dengan keadaan sangat mengenaskan. Kepala dipukul dengan keras dan tubuhnya penuh luka akibat banyaknya tusukan. Dan polisi menyatakan mayat gadis itu adalah Yelena Zakotnova. Seorang saksi mata mengatakan melihat Andre bersama Lena sesaat sebelum gadis itu menghilang. Namun berkat bantuan dari keterangan palsu istrinya, Andre bebas dari tuduhan. Seorang pria berusia 25 tahun, Alexander Kravchenko, penduduk di daerah tersebut dengan riwayat tuduhan pemerkosaan sebelumnya. Polisi mencurigainya dan kemudian Alex pun ditangkap. Ia diinterogasi dengan ekstensif dan brutal sehingga di bawah tekanan keras akhirnya Alexander pun mengakui tuduhan tersebut. Ia diadili dan dinyatakan bersalah atas pembunuhan Yelena Zakotnova hingga pada tahun 1984 ia dieksekusi oleh regu tembak. Karena melihat eksekusi mati yang dialami Alex, Andre pun sempat takut dan dia tidak beraksi selama 3 tahun. Pada 3 September 1981, Andre bertemu dengan seorang gadis berusia 17 tahun bernama Larisa Tasenko di sebuah perpustakaan umum. Dan gadis malang itu pun menjadi target dan merupakan korban kedua Andre. Andre mengikuti Larisa dan di kesempatan itu dia menyekapnya dari belakang hingga pingsan. Andre kemudian membawa gadis itu ke sebuah hutan dan melecehkannya dengan beringas. Larisa disumpal mulutnya dengan dedaunan untuk mencegahnya berteriak dan menangis. Ia dicekik dan ditikam hingga meninggal. Merasa kurang puas seperti kesetanan, Andre memotong bagian dada gadis itu dan memakannya. Belum cukup memuaskannya juga, ia kemudian membedah perut Larisa untuk mengambil dan memakan rahimnya. Pada 4 September 1981, mayat seorang gadis ditemukan di sepanjang jalan setapak di hutan wilayah Rostov dan diidentifikasi sebagai Larisa Tasenko yang dimutilasi secara mengerikan. Pada 12 Juni 1982, gadis berusia 13 tahun, Lyuba Biryuk menjadi korban ketiga Andre. Lyuba diculik saat ia meninggalkan rumah karena menjalankan tugas dari ibunya.
Dan hari itu menjadi hari terakhir gadis muda itu terlihat hidup. Ia dilaporkan hilang selama hampir 2 minggu sampai akhirnya ia ditemukan meninggal dunia. Hasil otopsi polisi mengatakan bahwa ia telah ditikam sekitar 40 kali dan matanya telah dimutilasi. Andre memutilasi mata korbannya karena mempunyai keyakinan bahwa wajahnya telah terekam di mata korban meskipun ia telah meninggal dunia. Oleg Bojiev, bocah usia 9 tahun yang menjadi korban laki-laki pertama Andre. Tubuh si kecil tidak pernah ditemukan, akan tetapi Andre mengaku bertanggung jawab atas kematiannya dan mengatakan telah memotong alat kelamin korbannya. Modus operandi si psikopat ini pun sama. Para korban kebanyakan ditemukan di hutan, memiliki tanda-tanda kekerasan, sadisme, dan juga dimutilasi. Dengan beberapa penemuan mayat yang meninggal dalam keadaan mengenaskan membuat gempar masyarakat Rostov. Pada tahun 1983, detektif Moskow Mayor Mikhail Fetisov didatangkan untuk mengambil alih kasus ini. Dia menyadari bahwa seorang pembunuh berantai mungkin sedang berkeliaran dan kemudian menugaskan seorang ahli forensik spesialis, Viktor Burakov, untuk memimpin penyelidikan di daerah Sakti. Alexander Bukhanovsky, seorang psikiater, juga terlibat dalam penyelidikan kasus ini dan ia membuat profil si pembunuh. Pembunuh berantai adalah seorang pria berusia antara 45 hingga 50 tahun, impoten secara seksual, masa kecil yang sulit, menderita nekrosadisme, dan memperoleh kenikmatan seksual dari penderitaan korbannya. Menurut beberapa ahli yang juga membantu penyelidikan membuat profilnya, pembunuh adalah pria normal, mungkin menikah dan memiliki pekerjaan. Namun kemajuan dari penyelidikan sangatlah lambat karena pada tahap ini tidak semua mayat korban ditemukan, sehingga jumlah korban sebenarnya tidak diketahui oleh polisi. Hingga pada tahun 1984, korban mencapai 15 orang, membuat upaya polisi meningkat secara drastis. Bukti forensik pun meningkat dan polisi meyakini bahwa si pembunuh memiliki golongan darah AB, sebagaimana dibuktikan melalui sampel air mani yang ditemukan dari sejumlah TKP, begitu juga sampel uban yang identik juga diambil. Operasi pengawasan besar-besaran pun dilakukan di wilayah Rostov, pusat kota dan pusat transportasi lokal. Andre ditangkap oleh polisi yang menyamar karena berperilaku mencurigakan di halte bus. Dia juga kedapatan membawa pisau dan juga tali. Andre sempat dicurigai sebagai pembunuh berantai, namun karena golongan darahnya tidak sesuai dengan profil tersangka, maka ia pun dibebaskan. Akan tetapi pada tahun yang sama, Andre sebenarnya sempat mendekam di penjara selama beberapa bulan karena kasus pencurian. Namun yang tidak disadari pihak kepolisian adalah bahwa pada saat itu golongan darah Andre yang sebenarnya tipe A berbeda dengan golongan darah yang ditemukan dalam cairan tubuhnya yang lain, yaitu tipe AB, karena ia adalah anggota dari kelompok minoritas yang dikenal sebagai non-sekretor, di mana golongan darah tidak dapat disimpulkan dengan apapun selain sampel darah. Karena polisi hanya memiliki sampel air mani dan bukan darah dari TKP, maka Andre dapat lolos dari dugaan pembunuhan. Sampai pada tahun 1988, Andre telah membunuh 19 anak muda dengan rasa percaya diri karena selama lebih dari 1 dekade, polisi tidak dapat melacaknya. Pada Oktober 1990, polisi menemukan mayat di hutan dekat stasiun Donleshchos. Semua tim polisi terlibat dalam kasus ini dan menurunkan pasukan anti huru-hara sekitar 100 orang. 2 minggu kemudian, mayat lain pun ditemukan dan jumlah polisi yang diturunkan dalam penyelidikan berjumlah 600 orang. Mereka menyebar ke beberapa titik yang dicurigai. Polisi berjaga di hutan sampai daerah yang paling terpencil. Nah, pada 6 November setelah membunuh korban terakhirnya Sveta Korostik, seorang petugas polisi bernama Igor Rybakov melihat seorang pria baru saja keluar dari hutan. Dia mengenakan jas dan dasi, pakaiannya kotor dan juga jari tangan dibalut serta pipi berlumuran darah. Polisi pun menghentikannya dan melakukan pemeriksaan dokumentasi. Pria tersebut adalah Andrei Romanovich Chikatilo. Terlepas dari kecurigaannya dan karena tidak punya cukup alasan untuk menangkap Andrei, akhirnya polisi tersebut membiarkannya pergi. Namun polisi membuat laporan tentang Andrei.
Namanya dikaitkan dengan penangkapan sebelumnya pada tahun 1984 untuk kasus pembunuhan yang menarik kesamaan dengan pembunuhan baru-baru ini, dan polisi melakukan pengawasan ketat padanya, tentu saja tanpa sepengetahuan Andre. Hari berikutnya, polisi menemukan mayat seorang wanita muda di daerah yang sama. Para petugas kepolisian menyimpulkan bahwa orang yang bertanggung jawab adalah Andre, orang yang dilaporkan oleh detektif Igor. Pada 20 November, polisi melihat Andre keluar dari rumahnya. Dia berulang kali dan terus-menerus mendekati anak-anak. Pada kesempatan inilah, polisi memutuskan melakukan penangkapan kepada Andre. Pada awalnya, dia menolak mengakui pembunuhan apapun. Viktor Burakov memutuskan untuk mengizinkan psikiater Bukanovsky untuk berbicara dengan Andre. Dengan mencoba memahami pikiran seorang pembunuh dari konteks ilmiah, Andre merasa tersanjung dengan pendekatan itu dan mulai membuka diri kepada psikiater, serta mengakui dan menjelaskan secara rinci semua kejahatan yang telah ia lakukan. Ia juga mengarahkan polisi ke lokasi mayat yang sebelumnya belum ditemukan. Andre mengklaim telah merenggut nyawa sebanyak 56 korban, meskipun hanya 53 diantaranya yang bisa diverifikasi. Setelah melalui pemeriksaan yang cermat membuktikan bahwa ia memiliki pikiran serta tubuh yang sehat dan layak untuk diadili. Pada 14 April 1992, pengadilan Andre digelar. Saat menjalani persidangan, ia ditahan dalam sebuah kurungan besi demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat para keluarga korban yang hadir di persidangan. Media menyebutnya sebagai The Maniac. Selama persidangan, dia menunjukkan perilaku aneh, mulai dari bosan sampai gila, bernyanyi dan bicara omong kosong sampai menurunkan celananya dan melambaikan alat kelaminnya di depan hakim dan kerumunan orang yang berkumpul. Dan ia mengatakan bahwa ia telah dikutuk oleh alam hingga menjadi impoten. Meskipun beberapa psikiater menyatakan bahwa ada kemungkinan Andre mengidap gangguan kejiwaan, akan tetapi hakim tampak kurang memihak, di mana sering mengesampingkan pengacara pembela Andre. Dan meskipun ia terbawa oleh dorongan untuk membunuh, ia tidak mengalami keterbelakangan mental atau menderita skizofrenia. Bukti dari ini adalah kemampuannya untuk merencanakan serangan pembunuhan, dan hakim menegaskan bahwa kejahatan yang dilakukan oleh Andre adalah kesimpulan yang pasti. Hingga pada 15 Oktober 1990, hakim memutuskan bersalah kepada Andre dan menjatuhi hukuman mati kepadanya. Hukuman mati dilaksanakan pada 14 Februari 1994. Andre Chikatilo, pembunuh berantai kejam, telah mengembuskan nafas terakhirnya setelah tembakan di belakang kepalanya dilayangkan. Berakhir sudah petualangan sang monster yang selama bertahun-tahun meneror jutaan orang. Pembunuh berantai paling kejam yang pernah ada di bumi. Seorang pria dengan masa lalu dan sejarah yang kelam, bertahun-tahun menjadi monster nyata, mengejutkan dunia dan menghancurkan kehidupan banyak orang. Hingga kisahnya pun dibuatkan film untuk mengenang bahwa ia orang yang paling terkenal di planet ini. Bukan karena prestasi, tapi karena kekejamannya. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah ada info lain terkait kasus ini? Silahkan jika teman-teman berkenan untuk menulisnya di kolom komentar ya. Mohon maaf jika ada kesalahan penyebutan nama ataupun lainnya. Terima kasih sudah bergabung di Nongkrong Bareng Emak. Sampai di sini ceritaku. Semoga hari kalian selalu menyenangkan. Wassalamualaikum.